Sudah kuduga, pasti kau yang akan ada di sini. Hello everyone, welcome back to Nasura. Bersama aku di sini, Rian. Kita kembali ke dunia Nasura. Oke, jadi pada video ini aku akan membacakan kembali lanjutan dari cerita Gembolo Geni Bolu Sewu ke di part ketiganya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi kalian agar kalian bisa mengetahui video-video baru dari Nasura. Baik, gak usah lama-lama deh, aku akan membacakan cerita Gembolo Geni Bolu Sewu ini dan akan aku selesaikan dalam satu video. Kita masuk ke part ketiga. Cayo. Kelima kediaman keluarga keturunan Basur juga sangat sepi. Bedanya, mereka sholat berjamaah seperti biasa. Selepas maghrib, masih terdengar suara lantunan bacaan Al-Quran dan suara anak-anak mereka yang belajar mengaji, dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Begitu juga sehabis berjamaah sholat subuh, masih terdengar suara lantunan bacaan Al-Quran di Masjid Kulon. Rumah tempat Mbah Wirkindar mengabdi adalah rumah tengah, rumah anak tertua keturunan Basur yang bernama Sum. Rumah itu disebut rumah tengah karena memang letaknya di tengah. Iya. Kalau rumah pinggir berarti letaknya di pinggir. Rumah itu disebut rumah tengah karena memang letaknya di tengah, di antara Masjid dan Wetan dan Masjid Kulon. Selain itu, rumah tengah merupakan punjer atau pusat karena sesungguhnya tanah di bawah rumah tengah adalah tanah pilihan. Tanah di mana awal mula keluarga Mbah Sur menancapkan tongkat pertama kalinya dan tinggal di tempat itu. Sorry belibet. Ada juga sumur yang berada di situ, yang mereka buat dan tidak pernah asat atau kering, meski kemarau panjang. Biasanya dalam tradisi Jawa, anak ragil atau bungsu yang akan menempati dan mewarisi rumah orang tuanya. Tapi di sini ada pengecualian, karena hanya Sum yang mampu mewarisi ilmu orang tuanya, maka dialah yang terpilih untuk menjaga keluarganya. Pada zaman itu, rumah-rumah masih sangat jarang. Jadi, lahan sekitar 5 hektar hanya digunakan untuk satu rumah joglo yang cukup luas. Ada pendopo yang cukup luas juga di depan rumah tersebut. Tiap malam hanya Mbah Wirkindar yang terlihat duduk santai sendirian di tengah pendopo sambil menikmati rokok, klobot, atau kulit jagung muda yang dikeringkan. Jika sudah lewat tengah malam, beliau akan bersila sambil memejamkan mata mirip orang yang sedang bertapa. Konon, begitulah cara Mbah Wirkindar tidur. Sebelum subuh, beliau akan membuka matanya dan berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan ke sumur dengan bangkia. Suara langkah kakinya klotak-klotok akan membangunkan seisi rumah. Sudah seminggu ini, Mbah Wirkindar tidak terlihat duduk bersila setelah lewat tengah malam. Beliau terlihat mondar-mandir di depan rumah, terkadang kembali duduk dan menikmati rokok klobotnya. Jelas sedang berpikir keras meski wajahnya tetap terlihat tenang. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba beliau sangat tergesa-gesa berdiri dan berjalan ke halaman, dan berhenti tepat di tengah halaman. Wajahnya terlihat sangat serius dan seperti sedang mendengarkan penjelasan dari seseorang. Tapi di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Setelah beberapa saat, wajahnya terlihat sangat tegang. Jelas sekali, ini beliau menahan amarah. Giginya gemertak dan beliau mengepalkan kedua tangannya. "Ya siap no kabeh," atau "ya siapkan semua." Itu kalimat yang terucap dari mulut Mbah Wirkindar sebelum beliau berbalik dan memasuki pendopo. Beliau berdiri di tengah-tengah pendopo dan membelakangi halaman.
Beliau berdiri dengan kemarahan yang memuncak. Kemarahannya kali ini menggertakkan isi-isi alam. Tiba-tiba angin bertiup kencang, petir tiba-tiba menggelegar bersahutan, dan hujan lebat tiba-tiba mengguyur bumi. Pohon-pohon banyak yang tumbang dan tercabut bersama akarnya. Suasana pagi yang biasanya sunyi senyap, tiba-tiba berubah menjadi hiruk pikuk. Penduduk berhamburan keluar rumah dan lari menyelamatkan diri karena banyak dari rumah mereka yang tertimpa pohon. Sang pemilik rumah, Sum, juga terbangun karena hiruk pikuk yang terjadi. Bukan seperti biasanya, terbangun karena suara bangkia atau trompa. Sum tidak membuka jendela seperti biasanya, tapi melangkah ke pintu depan dan membukanya. Di sini, dia melihat Mbah Wirkindar sedang berdiri membelakangi pendopo. Di situ Sum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia menghela nafas panjang dan mendekati Mbah Wirkindar. Langkahnya agak tergesa-gesa, namun wajahnya begitu tenang. "Mat, kowe iki nyapo? Mat, kamu sedang apa?" Suara lembut tapi berwibawa. Seketika Mbah Wirkindar tersadar dari amarahnya. Tangannya yang tadi mengepal perlahan melepas kepalanya dan wajahnya yang penuh kemarahan memudar menjadi rona malu dan bersalah. Hujan perlahan mereda dan berhenti. Angin pun perlahan pulih seperti biasa, menjadi angin pagi yang damai. Tapi beberapa saat kemudian, saat Sum sudah tepat berdiri depan Mbah Wirkindar, tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan senyap. Bahkan sisa air hujan yang akan jatuh dari pepohonan tidak jadi jatuh dan berhenti di tempatnya. Waktu seperti terhenti. "Pengampunten Doro Putri." "Mohon maaf, Tuan Putri." Wajah Mbah Wirkindar tertunduk dan sama sekali tidak berani menatap Sum. Doro Putri Sum menimpali. "Nesu kuwi oleh, Mat. Ning yo kudu eling, tur duwe welas asih karo dulur lan tangga teparo. Kabeh iki wis sengsara amarga kahanan sing kaya ngene. Atiku yo lara banget amarga ora bisa nulung. Kok saiki malah awakmu nambahi karo nesumu. Terus ngorat-ngarit kampung, jajal. Apa paedane?" Mbah Wirkindar hanya menunduk malu dengan gemetaran mendengarkan Doronya berbicara panjang. Tidak ada nada marah dalam setiap ucapannya, tapi cukup membuat Mbah Wirkindar ketakutan. Doro Putri Sum kembali berbicara. "Wis, kono ke wudu, terus sholat jamaah subuh. Mari ngono, kowe kudu balekno kahanan. Mbuh piye caramu, kabeh kudu balik nang panggonane. Tak kei wektu 3 dino. 3 hari. Hanya diberi waktu 3 hari. 3." Mbah Wirkindar menjawab dengan santun. "Inggih, Doro Putri." Sum berbalik badan dan melangkah masuk rumah. Suasana kembali seperti sedia kala. Udara berhembus dengan tenang dan titik air sisa hujan kembali jatuh. Mbah Wirkindar masih memandang Doronya hingga pintu ditutup. Kemudian melangkah pergi menuju sumur dan berwudu sesuai dengan keinginan Doro Putri. Pagi itu, para penduduk justru sepertinya punya alasan untuk saling bertegur sapa dan saling membantu. Suasana menjadi mencair pagi itu. Mereka bergotong royong membantu para penduduk yang rumahnya tertimpa pohon. Mereka juga bersama-sama membersihkan jalan, karena sebagian jalan yang juga tertutup karena terhalang oleh pohon yang ambruk. Ibu-ibu dan para anak gadis juga berkumpul di rumah warga yang terkena bencana, membantu memasak untuk para lelaki-laki yang bergotong royong. Hari itu adalah hari terindah bagi penduduk dusun Lembah Biru. Mereka seperti menemukan kembali kehidupan mereka. Suasana yang telah lama hilang dan telah kembali. Mbah Wirkindar juga membaur dengan penduduk dan ikut bergotong royong, dan waktu itu sekaligus beliau gunakan untuk mengelilingi seluruh dusun. Ada hal yang sedang beliau kerjakan selain bergotong royong. Beliau memantau secara langsung keadaan dusun Lembah Biru dan terlihat beliau menandai beberapa tempat. Hari yang sangat sibuk telah berakhir. Senja membayang, para penduduk sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah menutup rumahnya rapat-rapat.
Mbah Wirkindar terlihat berjalan menuju Masjid Kulon untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Suasana seperti biasa, masih sepi. Hanya keluarga keturunan Basur yang berjamaah. Tapi ada yang berbeda. Malam itu, Mbah Wirkindar terlihat masuk dalam atau rumah utama. Pasti ada hal yang sangat penting hingga beliau harus masuk rumah utama. Rupanya, Mbah Wirkindar sudah tahu hari H, di mana seluruh keluarga keturunan Basur akan dihabisi. Makanya, beliau sangat marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya kemarin malam. Tetapi beruntungnya, Doro Putri Sum bisa menghentikannya. Jika tidak, keadaan bisa jauh lebih buruk dan tidak pasti penduduk yang akan menjadi korban. Mbah Wirkindar memang tidak pernah mampu menghadapi Doro putrinya, bukan karena kalah sakti, tapi ada hal lain. Di dalam rumah utama, Mbah Wirkindar sedang berunding dengan Doro M. Bintang N, bintang N. Jadi kita sebut saja dengan Mbah M atau Doro M. Doro M adalah ayahanda dari Doro putrinya. Sifatnya sangat rahasia. Keduanya berunding dengan sangat serius karena permasalahan sangat pelik. Bukan hanya 5 keluarga keturunan Basur yang terancam, tapi seluruh penduduk Dusun Lembah Biru. Para pembesar PKI ternyata juga berencana menjadikan penduduk Dusun Lembah Biru sebagai sandera jika mereka tidak bisa mengalahkan keluarga keturunan Basur. Rupanya, para pembesar PKI sudah mulai membaca kemampuan dari keluarga keturunan Basur karena dari mata-mata yang disebar oleh Mbah Wirkindar. Mbah Wirkindar mengetahui ada beberapa pembunuh bayaran itu mengundurkan diri setelah tahu siapa yang mereka hadapi. Masalah utamanya, Mbah Wirkindar tidak bisa langsung memegang rumah penduduk dengan pagar gaib karena banyak dari pembunuh bayaran itu tinggal di rumah penduduk. Malam itu, pembicaraan berakhir dengan keputusan bahwa mereka akan menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Selebihnya beliau berdua hanya bisa pasrah marang Gusti. Mbah Wirkindar mulai bergerilya keliling Dusun Lembah Biru dan memberi pesan rahasia kepada setiap rumah, agar besok sebelum matahari terbenam tidak ada satupun yang keluar rumah. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka dengar, atau jika ada yang berteriak minta tolong sekalipun, mereka harus kuat dan tetap tinggal di rumah. Karena rumah sudah dipagari dengan pagar gaib. Tetapi jika mereka yang keluar maka sama saja mengantarkan nyawa. Hampir pagi ketika Mbah Wirkindar menyelesaikan semua tugasnya, beliau kembali ke rumah dan langsung pergi ke sumur untuk berwudu. Seperti biasa, suara bangkiaknya membangunkan sang Doro putri. Hari itu berlalu seperti biasa. Lepas dari semua yang beliau lakukan, Mbah Wirkindar berlaku seperti manusia biasa. Beliau mengurus sawah dan kebun, juga ngangon atau mengembala. Beliau memiliki beberapa kerbau dan kuda yang harus diurus. Ada tugas lain yang harus dilakukan tiap pagi dan sore, yaitu menek atau memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira. Malam ini adalah hari yang sudah direncanakan oleh pembesar PKI, menghabisi seluruh keturunan keluarga Basur. Tanpa mereka ketahui, kelima keluarga keturunan Basur seluruhnya sudah berkumpul di rumah tengah untuk bersemedi, termasuk anak-anak. Mbah Wirkindar seperti biasa, duduk di pendopo sambil menikmati rokok kelompoknya. Asapnya mengepul, memenuhi udara dan menghilang di antara gelap. Suasana Dusun Lembah Biru sepi dan mencekam. Semua rumah tertutup rapat, bahkan tidak ada yang berani menyalakan ublik atau lampu minyak yang dibuat secara tradisional. Layaknya desa mati. Seluruh penduduk diam meringkuk di dalam rumah berselimut ketakutan. Mereka memeluk erat anak-anaknya, air mata mereka mengalir tanpa suara. Binatang malam diam seribu bahasa. Mereka bersembunyi di kegelapan tanpa berani bersuara. Alam seolah ikut terbawa dengan suasana malam itu, dingin dan berkabut. Udara yang berhembus serasa menusuk tulang sumsum. Bau bunga kopi yang biasanya ditunggu justru menjadi tanda bahwa malam berjalan begitu lambat. Semua berharap bau harum bunga kopi segera pergi, karena jika bau harum bunga kopi pergi, itu pertanda bahwa matahari telah meninggi. Rembulan pun tampak tertutup awan gelap hingga tak mampu menyinari Dusun Lembah Biru yang biasanya sumringah oleh sinarnya.
Wow, bisiknya. Tampak di rumah salah satu pembicara PKI sudah riuh oleh suara para pembunuh bayaran yang telah berkumpul dan bersiap. Rumah pembesar itu juga merupakan rumah joglo dengan pendopo luas di depannya. Halaman juga sangat luas. Para pembunuh bayaran itu berbaris bagai pasukan perang yang siap bertempur. 50 pasukan ke belakang dan 20 pasukan ke kiri. Sang kepala pasukan, kita sebut saja namanya dengan nama Lacip, memberi tanda dengan cara meletakkan jari telunjuknya di bibir. Semua orang yang ada di situ memang dari tadi memperhatikan gerak-geriknya langsung terdiam. Lalu membisikkan ke telinga sang pembunuh bayaran yang berdiri paling depan dan paling ujung sebelah kanan. Orang itu membisikkan kepada orang yang berada di sebelah kirinya dan belakangnya, dan begitu seterusnya hingga seluruh anggota pasukan telah menerima pesan yang dibisikkan oleh Lacip. Lewat tengah malam, mereka mulai bergerak meninggalkan halaman rumah pembesar PKI dan masuk dusun Lemah Biru dari arah utara. Rumah pembesar PKI memang tidak berada di wilayah dusun Lemah Biru, tapi berada di wilayah desa Telaga Mukti. Pasukan itu menyeberangi rel kereta api yang memisahkan dusun Lembah Biru dan desa Telaga Mukti yang menghubungkan Surabaya dan Banyuwangi. Mereka bergerak diam-diam, tapi tetap saja langkah kaki mereka terdengar dan memecah kesunyian. Selain jumlah mereka yang banyak, malam itu memang benar-benar senyap dan mencekam. Mereka bergerak menuju rumah Masjid Wetan. Ada 2 rumah yang berjajar di sana. 2 rumah joglo dan pendopo yang terletak di tengah di antara kedua rumah namun agak maju ke depan. Jalan menuju halaman rumah sangat luas. Pekarangan luas sekitar 5 hektar itu dipagari oleh pagar bambu yang dipotong pendek-pendek rapi sekitar 25 cm. Bambu yang telah dipotong dicat putih menggunakan gamping atau dilabur. Pasukan itu memasuki halaman dengan aman dan tidak ada kendala apa-apa. Mereka langsung mengepung kedua rumah itu. Tapi saat Lacip hendak menginjakan kaki di undakan rumah, tiba-tiba dia terpental jauh ke halaman. Semua yang ada di situ tampak terkejut. Sedetik kemudian, sebelum sempat Lacip bangun, tiba-tiba entah dari mana asalnya, seekor macan putih sudah berjalan mengitarinya. Lacip semakin terkejut. Begitupun semua orang yang ada di situ. Tapi tak tampak takut sama sekali dalam wajah Lacip. Sudah kuduga, pasti kau yang akan ada di sini, ujar Lacip, kemudian sambil berdiri. Katakan pada Doromu untuk keluar. Aku tidak ada urusan denganmu, ucap Lacip lagi. Macan putih itu mengaum dengan keras dan suara aumannya membuat telinga yang ada mendengarnya menjadi sakit. 1000 orang yang ada di situ memang orang-orang yang punya kemampuan berbeda. Hampir separuh dari mereka berteriak kesakitan sambil menutup telinganya. Hal terparah adalah sebagian dari mereka muntah darah dan limbung, berdebam jatuh ke bumi. Lalu ada yang dari telinga, mulut, dan hidung mengeluarkan darah, tapi masih sanggup berdiri. Ada juga yang tampak kesakitan tapi tidak ada tanda-tanda luka fisik dan sisanya langsung duduk bersila memejamkan mata. Sementara Lacip masih berdiri tegak dan tertawa terbahak-bahak. Hanya segitu kemampuan kalian. Oh, salah. Hanya segitu kemampuan macan putih. Kali ini tanpa babi bu. Macan itu langsung menyerang Lacip. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Memang benar, macan itu mulai terlihat kalah. Beberapa kali dia tersungkur saat mereka beradu kekuatan dan akhirnya tumbang. Lacip kembali tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, aku tidak ada urusan denganmu, tapi kau malah menentangku. Sekarang kau takkan ku ampuni. Dia mengayunkan senjata hendak menghabisi macan itu. Tapi sebuah suara mencegahnya. Gak isin nopo kowe mateni macan sing wis karat. Ora mbok pateni engko lak yo mati dhewe. Lacip menghentikan niatnya. Wir, metu ojo ndelek kele pendoromu, ucap Lacip. Aku nyapa ngurus awakmu. Aku leye-leye nang emperan karung rokok klobot. Rak pingin pawakmu. Jawab Mbah Bir kindar. Lacip langsung balik badan dan meninggalkan halaman rumah keturunan keluarga Mbah Sur.
Dia meninggalkan rumah kediaman Masjid Betan, diikuti oleh seluruh pasukannya. Dia menuju ke barat, menuju rumah tengah kediaman Doro Putri Sum, yang sekaligus tempat tinggal Mbah Wirkindar. Langkahnya sangat tergesa-gesa, jelas dengan amarah yang meluap-luap. Sementara seperempat pasukannya sudah terluka parah dan tertatih mengekor di belakangnya. Mbah Wirkindar sedang terleleh-leleh sambil menikmati rokok klobotnya ketika Lacip dan pasukannya memasuki halaman rumah tengah. Beliau sama sekali tidak bergeming dari tempatnya dan mengacuhkan kehadiran Lacip dan pasukannya. Merasa diacuhkan tanpa berbasa-basi, Lacip memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Mbah Wirkindar. Namun, rupanya rumah itu juga sudah dipagari dengan pagar gaib sehingga tidak ada satupun yang mampu menginjakan kaki di undakan pendopo. Setiap kali kaki mereka hendak menyentuh undakan pendopo, mereka pasti terpental. Di situ akhirnya Lacip sendiri yang maju. Tapi rupanya dia pun mengalami nasib yang sama. Akhirnya Lacip mencoba membuka pagar gaib itu dengan kekuatannya, namun tidak berhasil. Beberapa anak buahnya yang memiliki kekuatan supranatural juga bergabung, tapi rupanya itu pun tidak banyak membantu. Sampai akhirnya mereka menyerah. Lacip yang memang besar mulut dan arogan berteriak, Metu wir, ojo ndelok kelek ndoromu. Mbah Wirkindar terkekeh dengan mendengar ucapan Lacip. Awakmu keliru, Cip. Dayo kok rak kula nuwun. Yo mesti arep rak buka no lawang. Setelah menyelesaikan ucapannya, Mbah Wirkindar beranjak meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju halaman. Beliau tersenyum ramah menatap Lacip dan pasukannya. Sementara wajah orang yang ditatapnya adalah wajah-wajah bermuka garang, penuh amarah dan kebencian. Ana apa to kok dateng prengut? Medaya kok karo mengemu nesu. Mbah Wirkindar kembali terkekeh. Wis ra usah kaken bacot. Jelas sangat tidak seimbang. Pertarungan yang tidak seimbang itu berlangsung beberapa lama. Memang belum ada satu orang pun dari mereka yang berhasil menyentuh tubuh dari Mbah Wirkindar. Tapi terlihat Mbah Wirkindar mulai terdesak. Sepeminuman teh berlalu, mereka masih terus bertarung dengan sengit. Mbah Wirkindar terlihat mulai kewalahan. Hingga suatu ketika senjata salah satu dari mereka hampir membabat pundak Mbah Wirkindar. Namun tiba-tiba pembunuh bayaran itu mengerang kesakitan. Di tangannya telah tertancap anak panah. Ketika Mbah Wirkindar menoleh, beliau baru tahu bahwa Doro putrinya sudah berdiri di bibir undakan pendopo sambil memegang busur panah. Wanita cantik itu melangkah perlahan menuju medan pertempuran sambil menghunus busurnya. Siapapun yang berani mendekat pasti tertembak anak panahnya. Ketika wanita cantik ini tepat berada di depan Mbah Wirkindar, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap. Waktu seperti terhenti. Semua orang terhenti di tempatnya. Ada yang sedang meloncat di udara, ada yang sedang menghunus senjatanya, ada yang sedang terjengkang, tersungkur, dan lain sebagainya. Lacip sedang melotot menahan amarah. Alam pun juga membisu dan membeku di tempatnya. Hanya Mbah Wirkindar yang masih bernafas, menunduk, tidak berani menatap Doro putrinya. Nyapa kok dadak dolanan karo nyawamu? Apa nyawamu wis ra enek regane? Lek pancen nyawamu ora enek regane, nyapa kowe mbiyen mlayu rene? Jelas wajahnya bersemu merah. Malu campur sungkan mendengar Doro putrinya memarahinya. Beliau ingin menjawab, tapi rupanya lidahnya keluh. Kewibawaan Doro putrinya benar-benar membuat bisu 1000 bahasa. Namun rupanya Doro putri mampu membaca pikiran Mbah Wirkindar. Maksudmu kok dolanan? Tapi kuwi lali sing mbok adepi kuwi wong 1000. Mbah Wirkindar tetap menunduk. Beliau tidak menyangka kali ini Doro putrinya mampu membaca pikirannya. Atau mungkin selama ini Doro putri memang bisa membaca pikirannya, tapi tidak pernah mengungkapkan. Wajahnya kembali bersemu merah. Doro putri Sum mengutus, saiki ora usah buang waktu tur tenaga. Gawean aja kembali keni 10.000. Koceng kewenging wong sing isih sehat. Kon gua ning jurang sisih kidul kang ana ing Raung. Ning aku pingin wong-wong kuwi panggah urip. Dadi omong ngono. Ojo diuncalno tapi kon depok. Awake dhewe ra duwe hak
karo nyawani wong iki. Gusti Kang Murben dumadi sing duwe wenang. Ora bakal iso metu kok kene kejaba duwe ati ikhlas. Tak pikir kowe wis cukup kanggo ngono. Sindho tak ketinggalan, tambah Ndoro Putri. Inggih Ndoro Putri, jawab Mbah Wirkindar. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Mbah Wirkindar langsung bersila. Dan Sum membalikkan tubuhnya berjalan menuju pendopo. Saat kaki Sum menginjak undakan pendopo, suasana kembali seperti semula. Pasukan Lacip tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Belum sempat mereka keluar dari kebingungannya, tiba-tiba tubuh mereka sudah dicengkeweng oleh raksasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka tidak tahu dari mana raksasa itu berasal. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada 1000. Masing-masing raksasa nyengkewing satu orang, dan mereka membawa orang-orang itu berlari ke utara, ke arah Gunung Raung. Jelas mereka tersiksa di bawah berlari. Karena saking cepatnya mereka berlari, udara yang berhembus menjadi sangat kencang, like badai. Seperti badai. Mbah Wirkindar membuka matanya, berdiri dan beranjak dari tempatnya menuju pendopo. Orang-orang yang terluka masih kebingungan, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kita masuk ke part terakhir, atau di part penutup dari Gembolo Genimbolo Sewu season pertama. Satu persatu pembunuh bayaran itu diletakkan ke dalam jurang. Jurang itu sangatlah dalam. Jika pohon yang paling besar di hutan belantara Raung dipotong lalu jatuh ke jurang, maka jatuhnya tidak akan terdengar dan terlihat tandanya. Saking dalamnya. Jurang ini ada sesungguhnya sebagai tameng dan penyelamat bagi orang-orang yang tinggal di sebelah tenggara Raung. Jika Raung batu dan mengeluarkan lahar, maka lahar itu akan mengalir melalui jurang itu, hingga laharnya tidak akan meluber ke perkampungan. Lahar itu akan berjalan dengan tenang menuju muara. Di dalam jurang ini ada air terjun, dan dari air terjun itu, airnya mengalir membentuk sungai. Sungai ini mengairi ribuan hektar sawah dan kebun di bawahnya, hingga sampai laut selatan. Sungai ini juga melewati Lebah Biru, dan di zaman modern kelak, sungai ini akan menjadi sumber air bagi jutaan warga di bawahnya, dan disalurkan melalui pipa-pipa ke desa dan kota sekitarnya, baik yang dibangun oleh swasta maupun pemerintah. Untuk mencapai air terjun ini, harus menembus pekatnya belantara lalu membuat jalan sendiri menuruni jurang. Jika orang biasa dan tidak memiliki ilmu kanuragan ataupun linuwu, harus membawa peralatan lengkap, karena jika tergelincir maka nyawa taruhannya. Setelah menuruni jurang, untuk bisa mencapai air terjun yang paling besar dan paling tinggi, harus menyeberangi sungai berkali-kali dan melewati beberapa air terjun lainnya yang lebih pendek. Dan bagi yang beruntung dan memiliki keberanian bisa menaiki tebing dan mencapai gua di balik air terjun yang paling besar, di situ juga ada air terjun kecil-kecil yang sangat indah. Dari keterangan orang yang pernah ke sana, saat menyeberangi sungai dan dihitung telah melintasi beberapa sungai, maka hitungannya berbeda antara satu orang dan satu orang lainnya. Ada yang mengatakan menyeberangi 7 kali, ada yang mengatakan menyeberangi 11 kali, ada yang bilang 17 kali, bahkan ada yang bilang 21 kali. Dari pengalaman pribadi, 3 kali ke sana, hitungan sungai yang diseberangi memang berbeda. Semakin bernafsu untuk cepat sampai, maka akan semakin terasa lebih jauh dan medan terasa lebih berat. Apalagi jika dicampur dengan ngerudel atau mengeluh tidak berkesudahan, maka akan sangat sulit mencapai air terjun tersebut. Dan orang-orang ini diletakkan di bagian terdalam dan terasing, bagian yang tidak pernah dijamah oleh manusia, sisi paling gelap dari jurang, sisi di mana hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa keluar dari sana, seperti yang dikatakan Doro Buatisum. Sisi di mana jika ingin keluar dari jurang ini harus benar-benar berserah dan mampu memahami bahwa dirinya telah bersalah dan merefleksikan diri. Jika masih ada sedikit saja arogansi di dalam hatinya yang percaya bahwa dia mampu keluar dari sana, atau sedikit saja dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan dan akan bisa keluar dari sana, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Dan itu artinya dia akan menjadi penghuni abadi jurang itu. Selesai. Itu tadi cerita Gembolo Genimbolo Sewu season pertama. Mungkin di next video kita bisa melanjutkan cerita selanjutnya atau season selanjutnya.
Tapi jika bagi kalian yang ingin request atau me- me- menginginkan cerita apa selanjutnya yang akan disampaikan pada video selanjutnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan sebelumnya aku mohon maaf ketika di video sebelumnya itu ada cahaya yang berkedip. Nah, itu sebenarnya bukan dari pengambilan dari layar manapun, tetapi karena lampu atau pencahayaan yang kurang bagus. So, buat kalian yang suka dengan dunia perhororan dan perceritaan horor, kalian bisa follow akun Twitter Nasura dan juga bisa follow akun Twitter aku sendiri yaitu di bawah ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa mendukung channel ini. Jika ada request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kritik dan saran kami terima. Segitu saja untuk video kali ini. Aku Rian, salam kompak selalu.